Perkenalkan, nama saya Dandika Sembiring, mahasiswa dari Politeknik WBI, program studi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses hidroponik dari hulu sampai hilir pada perusahaan kebun Greenpeace. Kebun Greenpeace, atau dikenal dengan kebun hidroponik di atas awan, adalah kebun yang bergerak di bidang hidroponik terletak di puncak 2000 Syosar, Tanah Karo, Sumatera Utara. Sistem hidroponik di dalam greenhouse dengan menerapkan teknik hidroponik rakit apung terbaik dalam budidaya sayuran, serta memperhatikan berbagai kondisi guna menghasilkan sayuran yang segar, sehat, dan berkualitas. Nah, saat ini kebun Greenpeace fokus pada kesegaran dan kualitas sayur untuk produksi hasil dari kebun. Karena untuk harga, perusahaan ini sudah membuat kontrak atau kesepakatan dengan beberapa supermarket, restoran, dan hotel yang ada di Kota Medan. Selain itu, perusahaan juga memiliki toko sebagai wadah penjualan untuk konsumen biasa atau ibu rumah tangga. Toko tersebut berada di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Dalam tahap produksi, ada beberapa bagian yang dilakukan dalam kebun Greenpeace, yaitu penyediaan alat dan bahan, penyemaian, pindah tanam, pemeliharaan, dan pemanenan. Adapun penyediaan alat dan bahan sebelum penyemaian antara lain adalah rock wool, pemotong rock wool atau gergaji besi, tray, benih, pinset, sarung tangan, dan lain-lain. Kemudian dilakukan penyemaian yang sudah dijadwalkan 2 hari sekali. Lalu pindah tanam juga dilakukan 2 hari sekali. Kemudian dalam pemeliharaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pemberian nutrisi, penyisipan tanaman, pengecekan EC dan pH pada air di dalam bak tanaman, pengecekan tanaman, dan lain-lain. Nah, pada pemanenan tanaman juga dilakukan sesuai jadwal, yaitu 2 hari sekali atau 3 kali dalam seminggu, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sesuai dengan jadwal semai dan pindah tanam dalam satu periode tanaman berdasarkan jenisnya. Pengangkutan hasil panen sayuran hidroponik dari tempat budidaya ke tempat pemasaran produk dilakukan 3 kali dalam 1 minggu, sesuai jadwal panen. Pemasaran yang diterapkan di kebun Greenpeace adalah produk hidroponik tidak bisa dipasarkan seperti sayur-sayuran pada umumnya yang dipasarkan di pasar tradisional dan tidak juga dipasarkan di lapak-lapak terbuka. Hal ini dikarenakan sebelum dipasarkan dan menunggu proses distribusi, sayuran hidroponik disimpan dalam suhu ruang terlebih dahulu. Produk sayuran hidroponik ini biasa dipasarkan ke supermarket atau hotel. Sumber daya manusia atau tenaga kerja di kebun Greenpeace beserta tugasnya adalah yang pertama, supervisor dan asisten supervisor, di mana tugasnya adalah pengecekan EC dan pH tangki utama, seluruh bak tanam, dan seluruh tandon yang ada di dalam maupun di luar greenhouse. Kemudian pengecekan secara menyeluruh kondisi dan perkembangan tanaman. Lalu membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan kepada perusahaan, tertulis maupun foto. Laporan stocking kebun yang dilakukan setiap awal bulan dan akhir bulan. Kemudian laporan penggunaan kas kecil kebun. Lalu kebersihan area kontainer, toilet, dapur, meja, dan pembersihan sampah dilakukan secara bergantian dengan tim yang ada di kebun. Lalu ada lagi tim Honu yang bertugas di bagian stropom kecuali mencuci. Tanggung jawab tanaman mulai dari semai, lalu pindah tanam di nursery dan bak produksi, kecuali kontrol cek pH dan EC. Cek pH dan EC ini yang dilakukan oleh supervisor dan asisten supervisor. Kemudian laporan stok benih ke supervisor atau asisten supervisor. Lalu klasifikasi keseragaman penyisipan tanaman seluruh bak. Kemudian kebersihan area di dalam GH, pembersihan atap GH di hari tidak semai. Kemudian pembersihan tangki utama dan filter. Lalu laporan kepala tim hasil kerja harian kepada supervisor atau asisten supervisor jika supervisor berhalangan. Lalu ada lagi laporan stocking kebun, laporan penggunaan kas kecil kebun, kebersihan area kontainer dari toilet, dapur, meja, dan pembersihan sampah. Ini dilakukan secara bergantian oleh seluruh tim yang ada di kebun. Lalu tim daun
yang bertanggung jawab untuk semua proses panen, pencucian styrofoam dan bak produksi sesuai jadwal, kebersihan pasca panen di dalam dan di luar greenhouse, bertanggung jawab untuk keranjang panen, styrofoam yang telah dibersihkan selalu pada tempatnya, pengecekan seluruh instalasi pendukung di greenhouse kecuali nursery, lalu kebersihan area di luar greenhouse, pembersihan atap di hari tidak panen, lalu laporan kepala tim hasil harian ke supervisor atau asisten supervisor jika supervisor berhalangan. Kemudian pembersihan dek pencucian harus selalu rapi dan wajib dibersihkan sebelum pulang kerja. Lalu ada aspek keuangan yang dimana ada perencanaan, pengadaan, dan evaluasi. Pada perencanaan, perhitungan biaya yang dilakukan oleh supervisor dan asisten supervisor untuk semua biaya kebun yang dibutuhkan selama 1 bulan ke depan. Biasanya laporan keuangan ini dilaporkan ke perusahaan setiap akhir bulan. Lalu ada pengadaan. Dalam hal ini, perusahaan akan memberikan uang atau dana untuk persediaan biaya kebutuhan kebun selama 1 bulan, yang biasanya diberikan di awal bulan kepada supervisor. Kemudian ada evaluasi. Setiap akhir bulan, supervisor memberikan laporan keuangan kepada perusahaan. Apakah dana yang diberikan dari kebun sudah digunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebutuhan kebun, atau apakah dana yang dikeluarkan masih bisa diminimalisir. Biasanya perusahaan akan memberikan bonus kepada karyawan saat hasil produksi maksimal atau stabil, sesuai target dalam kesepakatan perusahaan dan karyawan selama 6 bulan sekali. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.